seperti kambing guling. Den, ini Den, lihat. Ih, gosong Den. Kata Roro Sendang yang pertama kali melihat Senopati Ringkin jatuh dari atas Den. Bruk aja Den. Jatuh dari atas? Ini tidak bisa dibiarkan terus, Raden. Kalau Raden tidak mau membantu kami terpaksa mengirimkan utusan ke Demak untuk meminta bantuan yang lebih besar. Waduh, keliru Ki. Berapapun banyak prajurit yang diturunkan untuk menumpas Sesi Tijenar, itu tidak ada jaminan. Yang kita butuhkan itu bukan banyaknya prajurit, tapi cukup satu orang yang mampu mengalahkan Sesi Tijenar gadungan itu. Memang ini semua urusan kerajaan Demak. Tapi saya akan tetap berusaha membantu. Wah, hebat. Tapi aku mau kau ikut. Ikut kemana, Raden? Katanya kamu ingin sekali menjadi senopati kerajaan Demak. Ya kalau begitu, sekaranglah saatnya kau tunjukkan kemampuanmu. Wah, enggak, Den. Aku belum mau mati. Kalau belum waktunya mati, ya kamu akan tetap hidup. Apa salahnya, Dadung? Tapi ini namanya stor nyawa, Ki. Roro Sendang, tolong lemparkan pakaianku. Aku tidak mau pakai celana. Raden saja yang kesini. Hei, nanti aku akan teriak kalau kamu mau memperkosa aku. Cepat, berikan. Raden ini bercanda. Mana ada wanita mau memperkosa laki-laki? Tunggu, capek Den. Benar, Roro Sendang itu calon istri kamu. Iya benar, masa aku bohong? Memangnya sampean tukang ngebohong kayak kemarin malam? Apa kamu yakin dengan calon istri kamu itu? Loh. Kenapa sampean kok tiba-tiba menanyakan mengenai kesetiaan Nyi Roro Sendang? Bagaimana kalau calon istrimu itu suka dengan pendatang seperti aku? Oh, tidak mungkin. Tidak ada kamusnya. Wong dia itu jenis wanita setia kok. Aku hanya ingin bertemu dengan guru kalian, Sesi Tijenar. Kita sudah dikepung. Dikepung apaan, Raden? Orangnya juga ngilang. Kemana yang barusan ya? Coba saja kau keluar dari sini. Begitu kau keluar dari pintu itu, badan kamu akan kosong. Waduh, Raden, jangan nakut-nakutin dong, Den. Saya sudah menunggumu, Karebet. Karebet? Den, sopo Karebet? Kalau saja Kakang Kebo Kenongo masih hidup, tentu dia akan bangga melihat anak laki-lakinya menjadi pemuda berilmu kanuragan tinggi. Masuklah, dan hanya kau sendiri. Duduklah, dan akan aku ceritakan apa yang menjadi pertanyaan. Aku datang bukan untuk mendengarkan ceritamu. Aku hanya mau mengingatkanmu. Aku adik seperguruan ayahmu. Sama-sama berguru pada guru besar Sesi Tijenar. Sesi Tijenar sudah mati. Dan kau bukan Sesi Tijenar. Tentu saja. Namaku Arya Bajageni. Tapi aku penjelmaan guruku. Sesi Tijenar tidak pernah mati dan tidak bisa mati. Karebet, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Sunan Kuduslah yang telah membunuh ayahmu. Dan sudah sepantasnya lah kau menunjukkan baktimu sebagai anak. Mintalah keadilan dan pertanggungjawaban Sunan Kudus.
Kenapa aku harus percaya padamu? Aku hanya ingin kau meminta keadilan kepada para wali yang telah membunuh ayahmu. Ayahmu sudah berbakti dan sering mengirim upeti ke Demak. Tapi para wali takut ayahmu akan memberontak karena pengikutnya banyak sekali. Kau harus ingat, apa yang didapat ayahmu adalah kematian yang menyakitkan. Sampai ibumu tidak kuat menanggung kesedihan dan akhirnya juga meninggal. Jangan banyak bicara. Ayo kita berkelahi. Untuk apa? Kita tidak bermusuhan. Aku hanya ingin mengingatkanmu supaya tidak lupa asal-usulmu. Jangan sampai kau menjadi anak durhaka yang tidak tahu membalas budi kepada orang tua. Aku akan selalu membantumu, Karebet. Tapi kau juga harus membantuku menyebarkan ajaran guruku. Raden, Raden, ditanya malah gagu. Raden, Raden. Hati Raden jangan diselimuti amarah karena hasutan. Kalau Raden mau tahu tentang hal ihwal ayahanda almarhum, tanya saja Kanjeng Sunan Kalijaga. Ketika Raden menuju Bukit Syekh Siti Jenar itu, Kanjeng Sunan Kalijaga mendatangi saya. Dan beliau mengatakan bahwa Radenlah orangnya yang bisa membunuh Syekh Siti Jenar atau Arya Bajageni itu. Memangnya siapa Sunan Kalijaga? Para wali memutuskan menghukum mati Syekh Siti Jenar. Maka Sunan Kalijagalah yang dapat membunuhnya. Karena para wali lain tidak mampu. Sebegitu hebatkah Syekh Siti Jenar? Sebagaimana halnya Sunan Kalijaga yang berguru kepada semua wali. Begitu pula dengan Syekh Siti Jenar. Maka hanya Sunan Kalijagalah yang mampu membunuhnya. Apakah ayah saya juga menyebarkan ajaran yang sesat? Atau karena mempunyai pengikut yang banyak, sehingga kerajaan takut ayah saya memberontak? Kanjeng Sunan Kalijaga berpesan, kalau Raden menanyakan hal itu, beliau berpesan supaya Raden menemui beliau. Di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan, Raden akan bisa menemuinya. Siapa kamu? Aku adalah setan. Duduk saja kamu, Dadung Awuk. Jangan membuat pandanganku pusing melihatmu. Alah, Ki Jogoboyo, Ki Jogoboyo. Memangnya siapa yang suruh ngeliatin aku? Kalau pusing merem aja. Kang Dadung, Apaan? wah, sudah pergi, Kang. Siapa yang sudah pergi? Kata penjaga kuburan, sudah pergi ke Bukit Padepokan Syekh Siti Jenar. Oh, jadi Raden Joko Tingkir sudah pergi ke sana toh? Iya, Kang. Waduh.
Aku hanya ingin bertemu dengan guru kalian. Karebet, kau sudah terhasut orang desa. Akulah temanmu untuk menuntut balas pada Sunan Kudus. Barangkali kau benar soal ayahku. Tapi itu urusanku dan aku tidak butuh bantuanmu. Aku datang ke sini untuk membebaskan penduduk dari rasa takut akibat perbuatan. Kau kira perbuatanku ini salah? Orang desa itulah yang tidak tahu masalahnya. Kau tidak punya ukuran. Apakah aku ini salah atau orang desa itu yang salah? Kebenaran hanya ada dalam keyakinan. Kau mewarisi bakat ayahmu, Karebet. Jangan sebut nama ayahku. Hiya! Kau mungkin hebat, Karebet. Tapi ilmumu belum seujung kuku pun dari ilmuku. Jangan kau kira aku kalah, anak muda. Aku akan terus hidup untuk menumbuhkan dendam di hatimu. Akulah penuntun hidupmu. Kau mau pergi jauh? Iya, aku mau mencari ilmu jauh sekali, Raden. Seperti apa yang Raden katakan. Tapi aku putuskan, Raden, kalau pergi jauhnya itu untuk mengikuti Raden. Aku tidak akan pergi jauh. Aku akan pulang ke desa Tingkir. Enggak masalah, Raden. Yang penting aku bisa mendapatkan ilmu kanuragan yang aku inginkan, Raden. Ya. Jangan. Hmm. Desa ini masih membutuhkan kamu sebagai pengganti Ki Buyut. Ya, tapi aku belum mampu memimpin rakyat, Raden. Takut desa ini malah hancur-hancuran. Bagaimana dengan calon istrimu? Nyi Roro Sendang, aku memang mencintainya, Raden. Tapi seperti apa yang Raden katakan, aku mulai meragukan kesetiaannya, Raden. Apa? Jadi kakak meragukan kesetiaan saya? Jadi kakak mau mencapakan saya seperti sampah? Kalian laki-laki sama saja. Nyai, Aduh. Hei, kamu itu mau ikut aku atau mau bunuh aku? maafkan aku, Raden, ya. Tapi itu satu-satunya cara agar aku bisa leluasa meninggalkan kampung ini, Raden. Aku memang mencintai Roro Sendang, tapi aku lebih mencintai ilmu kanuragan, Raden. Ada syaratnya kalau kau mau ikut aku. Ada syaratnya. Syaratnya opo? Ngomong bae. Opo? Pertama, jangan pernah panggil aku Raden. Oh, beres.
Oh, kecil. Yang kedua, Hah, panggil aku Karebet, Karebet. karena itu nama asliku. Loh. Bukannya sampean ini bangga dipanggil Joko Tingkir. Si Joko dari desa Tingkir. Heh, Kalau kau mau ambil saja. emangnya barang? Pakai ambil-ambil segala. Maksudku ambil nama Jokonya. Kau dari desa Pingit kan? Hmm? Ganti saja dengan Joko Pingit. Dadung Awuk berubah jadi Joko Pingit. Hehehe, asik. Se. Sampean ini mau kemana sih? Kita jalan saja dulu. Jalan aja. Memangnya kita nggak ada tujuan? Hei, syarat ketiga. Jangan banyak tanya. Nggih. Tapi, se. Siji maning. Hehehe, ngomong-ngomong, aku ini mesti manggil sampean opo? Kar? Rebet? Atau? Karebet. Karepmu.